Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang sudah ada sejak ia lahir dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara. Hubungan antara kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia adalah sangat erat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar dan diakui secara universal. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, kebebasan berpendapat termasuk dalam pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini meliputi kebebasan memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa memandang batas. Namun, penting juga untuk diingat bahwa kebebasan berpendapat bukanlah hak yang absolut. Dalam beberapa kasus, ada batasan yang dapat diterapkan pada kebebasan ini untuk melindungi hak-hak dan kepentingan orang lain, seperti kehormatan, privasi, dan keamanan. Batasan semacam itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hanya digunakan dalam keadaan yang benar-benar diperlukan. Demokrasi terpimpin adalah salah satu masa pemerintahan di mana pada masa ini pemimpin negara menjadi sangat berkuasa karena seluruh keputusan dan kebijakan berpusat pada pemerintahan. Lalu ada demokrasi Pancasila, yaitu sistem pemerintahan yang paling lama digunakan di Indonesia hingga saat ini. Demokrasi Pancasila mulai digunakan untuk menggantikan demokrasi terpimpin dan bisa dibedakan menjadi era Orde Baru dan Reformasi. Perbedaan yang bisa ditemukan pada demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, cara pengambilan keputusan. Pada demokrasi terpimpin, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan apabila gagal, maka keputusan diserahkan kepada pemimpin negara. Sedangkan pada demokrasi Pancasila, proses pengambilan keputusan diawali musyawarah dan dilanjutkan oleh voting apabila musyawarah gagal. Yang kedua, sistem ekonomi. Jenis sistem ekonomi yang digunakan pada masa demokrasi terpimpin adalah terpusat atau komando. Sedangkan jenis sistem ekonomi yang digunakan pada masa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan. Yang ketiga, terdapat dalam sistem politik. Demokrasi Pancasila menganut sistem multipartai di mana partai politik dapat berkompetisi secara terbuka dalam pemilu. Sedangkan dalam demokrasi terpimpin hanya menerapkan sistem satu partai yang kuat yaitu Golkar, di mana Golkar mendominasi politik Indonesia pada masa itu. Lalu yang keempat, ada kebebasan dalam berpendapat. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negara dan mendorong pluralisme dalam opini dan juga ideologi. Sementara itu, demokrasi terpimpin cenderung membatasi kebebasan berpendapat terhadap pemerintah. Lahirnya pandangan ekonomi Pancasila diawali dari arah pengelolaan ekonomi Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kata Pancasila merupakan pedoman hidup yang hanya dimiliki bangsa Indonesia dan menjadi landasan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga aspek ontopologi pertama yang perlu kita bahas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ekonomi yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalisme melalui sistem pasar itu adalah salah satu ekonomi Pancasila dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun. Karena nilai yang dikandung dalam Pancasila sangat berjunjung kebersamaan, adil bagi seluruh rakyat Indonesia yang dapat menyeimbangkan ekonomi di Indonesia. Tujuan negara akan dicapai dengan kerjasama, kekeluargaan, dan persatuan melalui gotong royong. Terdapat nilai-nilai penting yang menjadi pedoman pengatur ekonomi negara, yakni kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan. Demonstrasi damai perwujudan dari sila keempat Pancasila. Demonstrasi damai dapat dianggap sebagai salah satu perwujudan dari sila keempat. Melalui demonstrasi damai, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka secara langsung kepada pemerintah atau lembaga negara yang berwenang. Dalam konteks sila keempat, demonstrasi damai merupakan sarana partisipasi politik yang sah dan dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan negara.
Manfaat integritas bagi kemajuan NKRI. 1. Manfaat integritas secara fisik. Integritas ini dapat membuat seseorang menjadi sehat dan bugar. 2. Manfaat integritas secara intelektual. Integritas ini dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang. 3. Manfaat integritas emosional. Integritas ini dapat membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas. 4. Manfaat integritas spiritual. Integritas ini membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengartikan sesuatu. 5. Manfaat integritas sosial. Integritas ini mampu mengembangkan hubungan antar individu maupun lingkungan masyarakat. Hubungan pasal 33 Undang-Undang 1945 dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, isi pasal 33 Undang-Undang 1945 yang telah dibuat oleh para penjunjung negara kita pada zaman itu, yang memiliki arti yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai juga oleh negara. Bumi dan air kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Yang keempat dan kelima masih belum terrealisasikan dengan baik dan benar. Mungkin hal ini terjadi karena belum adanya kesiapan teknologi yang canggih dan tenaga ahli yang mampu mengampuni.